Allah Subhanahu wa taala mengusir Adam, mengeluarkan Adam, mengusir Hawa, mengeluarkan Hawa dari surga. Cuma satu dosa yang dikerjakan oleh Adam, cuma satu dosa yang dikerjakan oleh Hawa. Allah mengeluarkan Adam, Allah mengusir Hawa dari surga. Kita nggak sanggup membayangkan bagaimana dengan nasib kita besok di yaumil kiamah. Adakah kemungkinan kita akan menjadi penghuni surga dan ahlinya surga? Yang kondisi kita sekarang artinya berlumuran dengan dosa, berlumuran dengan kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam dunia ini Adam istighfar, Hawa bertobat kepada Allah. Adam laki ampun ba Allah Subhanahu wa taala, Hawa laki ampun ba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bulan Muharram Allah menerima istighfar Adam, Allah menerima taubat Hawa, dan Allah menerima taubat Nabiullah Adam. Ini yang pertama para hadirin yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi ayatil ukhra. Innal iddata asy-syuhuri indallahi isnata asyara syahran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil ukhra, al ulama'u warathatul anbiya. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Adalah yang pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberi kesempatan dan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita sudah berada di dalam Baitullah. Karena dalam rumah Allah, karena dalam masjid,
Wujud dan tujuan tidak lain kecuali kita kerjakan apa yang diperintahkan olehnya, apa yang difardukan olehnya, sekaligus apa yang diwajibkan olehnya secara ainiyah. Kebabandum orang agam yaitu melaksanakan 2 rakaat salat jamaah Jumat dengan suatu harapan apa saja ibadah yang kita lakukan dan yang kita kerjakan di dalam Baitullah, di dalam rumah Allah, di dalam masjid, pada diterima olehnya, bak nabi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian bak nepejit kita yo babandum singa wati uro kiamat sebagai penghuni syurga dan ahlinya syurga. Rahmat yang dibaringi dengan sejahtera mari sama-sama kita alamatkan ke pangoleh alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk al dan sahabat beliau sekalian. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sudah merupakan suatu ketentuan Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala, di dalam setahun Allah menciptakan 12 bulan. Dan ini tidak boleh kita pungkiri dan tidak boleh kita ingkar. Yang pertama, karena kenyataannya demikian, artinya putaran bulan di dalam setahun ada 12 bulan, baik itu bulan Hijri atau bulan Masehi. Yang kedua, Allah sendiri berfirman di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, innal iddatash syuhuri indallahi isnata asyara syahr. Bit pada sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, yang dimulai daripada bulan Muharram terakhir bulan Zulhijjah. Di antara sekian bulan yang telah diciptakan oleh Allah, yang kalau dipegat oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir di seluruh bulan tersebut ada kejadian, ada peristiwa, ada sejarah. Misalnya para hadirin yang dirahmati Allah, bulan Muharram. Apa saja yang terjadi di bulan Muharram? Sejarah yang ada di bulan Muharram. Pertama, Nabiullah Adam, datunya manusia dan nenek moyangnya manusia. Dan beliau adalah manusia yang pertama yang ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Saat Adam di dalam surga bersama Hawa, Allah berwasiat kepada Adam, Allah berpesan kepada Hawa, wala taqraba hazihis sajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam kata Allah, Hawa kata Allah, jangankan kau makan ini buah kayu, dekat saja jangan kata Allah.
Tapi oleh sebab bujuk rayunya syaitan laknatillah, iblis laknatillah, Adam, Hawa bukan saja dekat sama pohon yang dilarang oleh Allah, malah buahnya dia makan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengusir Adam, mengeluarkan Adam, mengusir Hawa, mengeluarkan Hawa dari surga. Cuma satu dosa yang dikerjakan oleh Adam, cuma satu dosa yang dikerjakan oleh Hawa. Allah mengeluarkan Adam, Allah mengusir Hawa dari surga. Kita nggak sanggup membayangkan bagaimana dengan nasib kita besok di yaumil kiamah. Adakah kemungkinan kita akan menjadi penghuni surga dan ahlinya surga? Yang kondisi kita sekarang artinya berlumuran dengan dosa, berlumuran dengan kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam dunia ini Adam istighfar, Hawa bertobat kepada Allah. Adam laki ampun ba Allah Subhanahu wa taala, Hawa laki ampun ba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bulan Muharram Allah menerima istighfar Adam, Allah menerima taubat Hawa, dan Allah menerima taubat Nabiullah Adam. Ini yang pertama para hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, Yunus alaihi salam. Beliau adalah manusia yang paling mudah diangkat oleh Allah menjadi rasul, menjadi nabi. Bayangkan kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi rasul, diangkat oleh Allah menjadi nabi di usia 40 tahun. Tapi lainnya dengan Yunus alaihissalam, beliau diangkat oleh Allah menjadi rasul, beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi di usia 30 tahun. Ironinya, sedihnya, Yunus alaihissalam diutus oleh Allah, dikirim oleh Allah kepada satu umat yang biadabnya luar biasa, kurang ajarnya luar biasa. Bayangkan, lepluk Yunus berdakwah. Yunus memanggil umatnya kepada jalan yang hak, kepada jalan yang benar, kepada menyembah Allah, meninggalkan menyembah berhala. Toh yang nama iman dua manusia, namanya Rubil dan Tan. Kelemahan yang dimiliki oleh Yunus cepat putus asa. Yang sehingga pada suatu waktu Yunus nekan ba Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini umat bejatnya luar biasa, biadabnya luar biasa. Ini umat saya serahkan kepadamu ya Allah. Allah berfirman kepada Yunus, Yunus jangan dulu. Baiklah Yunus, coba kamu dakwah 40 hari lagi. Kalau ini umat yang ditem iman, kalau ini umat tidak mau meninggalkan maksiat menuju kebenaran dan haitem tinggal menyembah berhala untuk menyembahku, kata Allah, ini umat akan saya azab dan akan saya siksa di dunia. Yunus kembali berdakwah. Leplung 7 uro Yunus berdakwah. Belum juga bertambah umat yang ikut Yunus, yang mau beriman dengan Allah, mau beriman dengan Yunus. Yang sehingga Yunus
ditinggalkan umat sebelum jatuh tempo 40 hari. Yunus memilih jalan laut. Nah, di dalam laut Yunus ditelan oleh ikan. Allah berfirman kepada ikan, ikan, selamatkan Yunus, selamatkan Yunus, dan selamatkan Yunus. Di dalam perut ikan, Yunus merasa bersalah. Ditinggal umat sebelum jatuh tempo. Yunus taubat, Yunus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bulan Muharram Allah menerima taubat Yunus, Allah menerima istighfar Yunus, dan Allah mengeluarkan Yunus dari perut ikan di dalam bulan Muharram. Berangkat kita dari bulan Muharram kepada bulan Rajab. Di Rajab juga ada sejarah, ada peristiwa, ada kejadian. Tepatnya 27 bulan Rajab, Allah mengisrakan dan Allah memi'rajkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, berangkat kita daripada bulan Rajab ke bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal juga ada sejarah, ada peristiwa yang tidak kalah pentingnya daripada sejarah yang ada di bulan lain. Apa peristiwa, kejadian dan sejarah yang ada di bulan Rabiul Awal? Allah melahirkan junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sehingga tidak ada daerah, kampung, negara yang dihuni oleh seluruh umat Islam, oleh seluruh umat Muhammad, yang tidak merayakan hari kelahirannya tepatnya 12 Rabiul Awal. Malah sampai sekarang urangnya menyatakan sudah bulan yang ketiga daripada Jumadil Awal, masih umat Muhammad merayakan hari kelahirannya, mantan umat Muhammad merayakan hari Maulidan Rasul. Itu artinya apa? Begitu bersemangat umat Muhammad dirayakan hari kelahirannya dan dirayakan hari Maulidan Rasul. Ini persoalannya apa? Masalahnya apa? Penyebabnya apa? Salah satu daripada penyebabnya, Muhammad sangat-sangat cinta kepada umat ini. Muhammad sangat-sangat sayang kepada umatnya. Di dalam suatu riwayat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ukuran kehidupan zaman sekarang, kehidupannya miskin. Rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepas kurma. Kalau dia bangun, pada berbekas di pipinya. Sarapan paginya, seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 3 butir kurma. Kehidupannya sakarat, kehidupannya miskin. Di tengah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskin, Allah pernah menantang beliau. Allah pernah menawarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala saufa yu'atika fatarudha. Muhammad, kata Allah, saya berikan kepadamu apa yang kamu mau, apa yang kamu senang. Kalau memang kamu mau kekuasaan, akan saya angkat kamu raja di raja, atau istilah trennya king of king.
Kalau kamu mau harta yang banyak, itu bukit Uhud, kata Allah, akan sanggup saya jadikan emas. Malah diceritakan di dalam berjanji, warawadashul jibalu antakuna lahu zahaba fa'abwa. Bukit Uhud pernah menawarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi emas, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak. Itu artinya apa? Muhammad sangat sayang kepada umatnya. Yang sehingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijawab Allah Subhanahu wa taala, "Idzan ya Rabb la arda wa wahidun min ummati finna." Kekuasaan yang luas tidak saya membuat senang ya Allah. Harta yang banyak tidak membuat saya bahagia ya Allah. Yang saya mau ya Allah, lan arda wa wahidun fi ummati finna. Tidak ada seorang pun daripada umatku menjadi penghuni neraka dan menjadi ahlinya neraka. Itu yang saya mau ya Allah. Ternyata di tengah kehidupan yang sakarat, di tengah kehidupan yang serba miskin, yang dia pikir, yang dipikir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan umatnya dan kebahagiaan umatnya. Yang sehingga para hadirin yang dirahmati Allah, kalau donan rasa Nabi kepada umat, rasa cintanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat, apa tidak sewajarnya kita mencintai Rasulullah dan kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya wajar. Lalu bagaimana untuk mencintai Rasulullah, mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, man ahabba syai'an kasura min zikri. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, ini sudah pasti dia akan banyak menyebutnya sesuatu. Kalau memang kita cinta kepada Muhammad, pasti banyak menyebutnya Muhammad. Artinya banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perintah Allah, perintah agama dan perintah Al-Quran. Yang sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah, malaikatnya bahkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah kepada hambanya, wasiat Allah kepada kita semua. Wahai orang beriman, bela berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah agama, perintah Allah, perintah Al-Quran. Dan juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintahnya, perintah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga Nabi berkata dalam sebuah hadis, "Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya shalah." Manusia yang paling pertama denganku besok di yaumil qiyamah. Manusia yang paling afdal denganku besok di yaumil qiyamah. Manusia yang paling pertama mendapat syafaatku besok di yaumil qiyamah. Manusia yang paling lu berselawat kepada lu semasa dia hidup di dalam dunia. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, maka buktikan rasa kita kepada Muhammad, rasa cinta kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak selawat. Yang kedua,
Kita mencintai kepada warisannya. Kita memelihara kepada warisannya. Apa warisan Rasulullah? Para ulama. Buktikan rasa cinta kita kepada Muhammad, rasa sayang kita kepada Muhammad dengan kita mencintai ulama, dengan kita menjaga ulama, dengan kita memelihara ulama. Jangan coba-coba menyakiti para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam satu hadisnya, "Man azal ulama faqad azani, wa man azani faqad azallah." Barang siapa menyakiti ulama, itu artinya dia telah menyakitiku. Barang siapa menyakitiku, itu artinya dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 3 golongan manusia besok di yaumil kiamat yang mampu memberi syafaat kepada manusia. Pertama, Nabiullah Rasulullah. Beliau orang yang memberi syafaat kepada umatnya. Yang kedua, para ulama. Yang menjadi pertanyaan para hadirin yang dirahmati Allah, adakah kemungkinan besok di yaumil kiamah kita akan mendapat syafaat daripada ulama? Kalau memang kita orang yang menghujat ulama, orang yang menentang ulama. Yang kedua, para hadirin yang dirahmati Allah, kita harus di saf depan untuk menjaga ulama. Kita harus di saf depan untuk putra cita-cita para ulama. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pribadi saya sendiri. Harapan ulun tuan bagi siapa penawa mawaizah singkat bagi seluruh para hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa la zikrullahi akbar.